Kembali hari ini kita menikmati firman Tuhan dengan judul Mengapa Orang Kristen Wajib Berdoa. Dalam Efesus pasal 6 telah kita belajar bahwa setiap orang Kristen akan selalu berhadapan dengan peperangan, kecuali dia bukan orang Kristen yang benar. Orang Kristen yang benar pasti akan berhadapan dengan persoalan-persoalan kehidupan karena ia adalah pengikut Yesus. Orang yang mengikut Yesus pasti punya masalah, punya persoalan, punya tantangan, punya cobaan, punya ujian. Iblis selalu tidak tenang ketika orang sungguh-sungguh mengikut dia, sungguh-sungguh melayani dia. Oleh sebab itu, setelah Rasul Paulus menjelaskan 6 persenjataan yang harus digunakan oleh setiap orang percaya menghadapi peperangan rohaninya, dia mengakhirinya dengan Efesus pasal 6 ayat 18. Dia katakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bapak Ibu, Rasul Paulus tahu, Tuhan Yesus pasti tahu bahwa persenjataan yang lengkap yang kita miliki tanpa kuasa kehadiran Tuhan, tanpa pengurapan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, itu hanyalah sekedar teori, hanya pengetahuan saja. Tetapi dalam menghadapi peperangan secara real, tidak akan punya kekuatan apapun, tidak akan punya kuasa apapun, karena persenjataan kita barulah bisa efektif apabila di dalamnya ada kuasa. Kuasa itu adalah hubungan pribadi kita dengan Allah. Orang Kristen yang tidak punya hubungan pribadi dengan Allah adalah orang Kristen yang palsu. Orang Kristen yang benar adalah orang Kristen yang membangun hubungan erat dengan Allah. Karena tidak ada satu manusia pun yang percaya kepada Tuhan yang bisa bebas, independen di hadapan Tuhan. Karena Yohanes 15 berkata, Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu berhasil menjadi orang Kristen, berbuah banyak di dalam kekristenanmu. Bapak Ibu Saudara, dalam mempergunakan segenap senjata Allah ini, kita harus punya doa, kita harus punya persekutuan di dalam roh kita dengan roh Allah. Itu adalah tempat pengintaian kita. Doa adalah tempat di mana kita melihat segala sesuatu dalam cara pandang Allah, sehingga kita bisa mengamati segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita dari sudut pandang Allah di dalam roh. Banyak kali kalau kita tidak mengandalkan kekuatan kuasa roh Tuhan dalam hidup kita, kita seringkali dijebak, kita seringkali dibodohi, kita seringkali tumpul, kita seringkali tidak memahami apa yang sedang terjadi, sehingga kita tanpa sadar telah digiring oleh iblis kepada kehendak-kehendaknya. Disitulah kita seringkali jatuh, seringkali gagal, seringkali lemah, dan biasanya juga membawa orang percaya kepada keputusasaan dan kegagalan. Tapi hari ini mari kita belajar firman Tuhan. Mengapa berdoa adalah kewajiban bagi orang percaya? Kalau kita pelajari Alkitab, nabi-nabi, umat Tuhan dalam perjanjian lama itu berdoa. Bangsa, umat Tuhan, orang Israel itu adalah orang-orang yang berdoa. Kapan mereka tidak berdoa? Kapan mereka tidak mengandalkan Tuhan? Kapan mereka tidak mencari Tuhan? Pasti mereka gagal, kalah, dan seterusnya. Tuhan Yesus juga berdoa. Dia telah menunjukkan sebuah gaya hidup di mana setiap orang harus bergantung kepada Allah. Kalau dia saja ketika menjelma menjadi manusia, hidup bergantung kepada Bapa dalam setiap persoalan yang dihadapi, mulai dari sejak awal
dia dibaptis, setelah dibaptis dia berada di padang gurun 40 hari, berpuasa, bersekutu dengan Bapaknya, meminta kekuatan dari Allah Bapa. Begitu juga dengan kita. Kenapa dia lakukan ini? Supaya memberikan petunjuk, arahan, dan juga contoh kepada kita bahwa setiap orang harus bergantung kepada Allah. Kalau tidak bergantung kepada Allah, maka iblis akan mudah menjatuhkannya. Yesus juga selalu berdoa pribadi ketika selesai menjalankan tugasnya sepanjang hari. Dia menyingkir dan kemudian berdoa sepanjang malam. Pagi-pagi benar dia berdoa. Menghadapi kayu salib pun dia berdoa dengan begitu luar biasa kesungguhannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus saja berdoa, kita pun juga harus berdoa. Karena doa itu sangat penting. Yesus juga mengajar murid-muridnya dengan doa-doa, doa Bapa kami dan sebagainya. Dia memberi contoh dan teladan tentang doa. Rasul-rasul juga berdoa. Gereja juga pada masa kisah para rasul juga berdoa. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Apakah saudara menjadikan doa sebagai kebutuhan utama dalam hidupmu? Persenjataan-persenjataan yang kita miliki tidak ada artinya tanpa doa. Perisai iman tanpa doa adalah gagal. Ketopong atau helm keselamatan tanpa doa adalah ketopong yang akan mudah ditembus oleh iblis dan menghancurkan pikiran-pikiran kita. Kita juga dapat dikalahkan apabila kita tidak menggunakan perisai atau baju sirah, maksud saya. Kalau tidak ada doa, baju sirah pun akan gagal, akan tembus. Ikat pinggang kebenaran pun juga akan longgar apabila kita tidak berdoa. Kasut pemberitaan Injil pun juga akan gagal. Tidak ada gairah apabila tidak ada doa. Pedang roh yaitu firman Allah hanya teori, ilmu pengetahuan jika tidak ada doa. Hubungan persekutuan pribadi dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat penting kita berdoa. Paling tidak ada 3 hal yang ingin saya sampaikan saat ini tentang mengapa kita harus berdoa. Yang pertama, doa adalah perintah Tuhan bagi kepentingan orang beriman dalam menghadapi peperangan rohani. Yesus memerintahkan, rasul-rasul memerintahkan agar setiap orang percaya, orang yang beriman kepada dia berdoa. Karena kalau tidak berdoa, mereka akan keok dalam peperangan rohaninya. 1 Petrus pasal 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau saudara tidak punya persekutuan dengan Allah, maka saudara tidak akan paham auman iblis seperti apa. Mungkin saudara kira hanya gonggongan anjing, atau mungkin saudara hanya kira kokokan ayam, atau mungkin saudara berpikir itu hanya kucing yang mengeong, padahal itu adalah singa yang mengaum. Bukankah iblis itu dapat tampil dengan berbagai cara, dengan manuver-manuver yang membuat kita keliru menghadapinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata lewat Petrus, sadar. Kita harus sadar, berjaga-jaga. Bagaimana kita sadar dan berjaga-jaga? Tentu kita membangun hubungan persekutuan kita dengan Allah, membangun keakraban kita dengan Allah, membangun menara doa kita, membangun mesbah doa kita, membangun penyembahan kita, membangun persekutuan pribadi kita dengan Allah. Matius 26 ayat 41, Yesus berkata pada muridnya dalam situasi-situasi yang sangat sulit menjelang kematiannya, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saat itu Yesus sedang bergumul dalam peperangan rohani yang besar, menghadapi godaan daging, godaan iblis melalui kedagingannya.
Sehingga dia berkata kepada Bapa, kalau boleh cawan ini dilalukan daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi. Dia bangun persekutuannya dengan Bapa dan mengajak murid-muridnya untuk berdoa 1 jam saja. Tapi murid-muridnya tidak berdaya, mereka terlalu mengantuk sehingga tertidur. Yesus membangunkan mereka dan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kita semua akan menghadapi pencobaan-pencobaan, itu sudah pasti. Tidak ada murid Yesus yang bebas daripada pencobaan. Tapi bagaimana kita kuat, berkemenangan menghadapi cobaan-cobaan dalam hidup kita. Cobaan dalam pekerjaan, cobaan dalam rumah tangga, cobaan kata-kata, cobaan pikiran, cobaan pendengaran kita, pencobaan banyak sisi di mana iblis berusaha cari cara mengelilingi kita supaya dijatuhkan. Memang roh penurut, tetapi pada prinsipnya daging kita lemah. Bagaimana kita menguatkan keinginan kita untuk berdoa? Ya, ambil keputusan. Kita harus berdoa. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 2, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kenapa kamu tidak memperoleh? Karena kamu tidak berdoa. Waktu kita tidak mendapatkan sesuatu, jawaban, solusi, lawatan Tuhan, pemulihan Tuhan, penyediaan Tuhan, pertolongan Tuhan, seringkali kita cari cara-cara lain yang kemudian menjebak kita dalam kejahatan, menjebak kita dalam dosa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Yakobus mengingatkan kita, kamu harus berdoa. Kenapa kamu tidak peroleh apa-apa? Karena kamu tidak menggunakan doamu. Padahal doa adalah otoritas yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, mendapatkan perlindungan, mendapatkan penyediaan, mendapatkan pembelaan, mendapatkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kita hidup takut Tuhan, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kecuali saudara mau meminta kepada Tuhan untuk memuaskan nafsu saja, Tuhan pasti tidak akan memberikan kepada saudara. Tapi kalau doa saudara sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti dijawab tepat dan indah pada waktunya. Amin saudara. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan tetaplah berdoa. Dalam terjemahan lain, teruslah berdoa. Berdoalah tanpa henti. Artinya kita diminta untuk selalu berdoa. Berdoa itu tidak hanya semata-mata berada di ruang doa, tapi berdoa itu bukan 5 kali, bukan 6 kali, bukan 7 kali, atau 8 kali satu hari, tapi setiap saat, tanpa henti. Bapak ibu saudara, berdoa tanpa henti adalah berdoa setiap saat ketika kita melangkah, beraktivitas, apapun. Kolose 3:17 ajarkan kepada kita, apapun kamu lakukan, lakukanlah dalam perkataan dan perbuatan, lakukanlah di dalam nama Yesus. Kita berdoa, kita percaya. Saya mengingat ada satu kesaksian dari seorang ibu yang baru mengenal Yesus. Dia kaget dengan orang Kristen. Dia pikir orang Kristen itu tidak pernah berdoa seperti mereka. Ketika dia melihat ternyata orang Kristen itu berdoa setiap saat. Makan, berdoa. Minum, berdoa. Melakukan apa saja, berdoa. Jadi saudara, mari kita berdoa. Amin. Saudara kita juga berdoa. Ketika melakukan sesuatu, dia katakan dalam nama Allah. Kalau kita, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pertanyaannya, apakah saudara melakukannya? Itu bukan jimat. Itu bukan guna-guna. Tetapi itu adalah tanda pengharapan kita, pengandalan kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah andalan kita. Tanpa kehadiran Tuhan, kita gagal. Kita sia-sia. Semua ikhtiar kita akan gagal. Jadi lewat surat Paulus
kepada Tesalonika, dia berkata, tetaplah berdoa atau berdoalah terus menerus. Yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Berdoa adalah cara Allah menyatakan kehadiran dan kuasa-Nya bagi umat yang sungguh-sungguh mengandalkan Dia. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan. Carilah Tuhan ini dalam pengertian berdoa. Carilah Tuhan ini artinya merendahkan diri. Carilah Tuhan artinya mengandalkan Tuhan. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Karena bisa saja ketika kita jauh dari Tuhan, Tuhan tidak mau mendengar kita. Tetapi kalau kita baca dan pelajari di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, saya ingin kita baca ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Kata-kata ini adalah kata-kata yang diungkapkan oleh seorang nabi kepada Raja Asa di Yehuda. Raja Asa ini pernah berperang dengan kerajaan utara atau kerajaan Israel. Lalu karena dia merasa tidak berdaya menghadapi kerajaan utara yang adalah 10 suku, maka dia menyewa atau menyogok Ben-Hadad Raja Aram untuk berpihak kepadanya. Lalu pada saat itu datanglah seorang nabi bernama Hanani, lalu berkata kepada Asa Raja Yehuda ini, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukan kata tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak, namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya. Ayat 12, pada tahun ke-39 pemerintahannya, Asa menderita sakit. Bapak Ibu Saudara, jadi Raja Asa ini Tuhan katakan bodoh. Kau kan sudah punya pengalaman dalam 2 Tawarik 14 bagaimana engkau menghadapi peperangan yang berat dengan Raja Ethiopia yang jumlahnya tentaranya itu 1 juta. Mereka engkau bisa kalahkan. Tapi kenapa sekarang justru kau menyogok tentara Aram untuk berpihak kepadamu? Bukankah engkau sudah punya pengalaman dengan Tuhan? Kenapa engkau jadi bodoh seperti ini? Lalu marahlah Raja Asa ini kepada Hanani. Ya, dia menghukum Hanani ini. Lalu akhir hidupnya kita baca di dalam ayat 12, ia sakit, mungkin asam urat ya. Si Raja Asa ini semakin parah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Bukannya mencari Tuhan, ayat 12. Dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib, dukun-dukun. Inilah kebodohan orang-orang yang telah punya pengalaman ditolong, dilawat, dibela oleh Tuhan, tetapi kemudian ia beralih hati, tidak berharap lagi kepada Tuhan, tapi berharap kepada kekuatannya dan kepada manusia. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 17, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Inilah yang dialami oleh Raja Asa. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jemaat Tuhan, kalau engkau bersungguh-sungguh hati cari Tuhan, cara Allah untuk hadir dengan kekuatan dan kuasanya adalah ketika engkau berdoa. Doa adalah tempat di mana Allah menunjukkan kuasanya. Jadi kalau saudara tidak berdoa, Tuhan tidak akan menunjukkan kuasanya. Kalau saudara tidak mencari Tuhan, Tuhan tidak akan menunjukkan kuasanya. Kalau saudara tidak berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menunjukkan kuasanya. Kalau tidak demikian, seperti Raja Asa, firman Tuhan berkata, dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Jangan sampai jemaat Tuhan, kita semua dinyatakan sebagai orang bodoh yang tidak lagi mencari Tuhan, tidak lagi berharap kepada Tuhan, tapi justru berharap kepada kekuasaan raja-raja,
kekuasaan Raja Aram, orang kafir. Mungkin saudara mulai mengandalkan kekayaanmu, kekuasaan uangmu, kekuasaan hartamu, kekuasaan jabatanmu, atau orang-orang tertentu yang engkau andalkan dalam hidupmu. Hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan. Janganlah bodoh. Berharaplah kepada Tuhan. Amin. Berdoalah, karena cara Allah untuk menyatakan kuasa dan pembelaannya adalah ketika engkau sungguh-sungguh mencari Dia. Doa yang sungguh-sungguh. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya bersungguh-sungguh dalam doa? Banyak orang ketika diajak berdoa, dia bilang, oh tunggu dulu, doa itu tidak terlalu penting bagi saya. Toh saya pintar, toh saya kaya, toh saya kuat, toh saya sehat. Saya masih lebih banyak urusan dibandingkan dengan doa. Doa itu bisa ditunda kapan-kapan saja. Bapak ibu saudara, jangan bodoh. Amin. Berapa banyak saudara yang mau dibilangi Tuhan bodoh? Saya yakin saudara tidak mau. Dalam 2 Tawarik pasal 14, pengalaman dari Raja Asa ini, ketika dia berhadapan dengan orang-orang Ethiopia, mereka bisa mengalahkan bangsa Ethiopia ini. Bayangkan saudara, Ethiopia itu 1 juta tentara dengan 300 kereta perang lengkap. Sementara mereka hanya 580 orang. 300 tentara dari suku Yehuda, 280 tentara dari suku Benyamin. Dan mereka tidak punya kekuatan menghadapi 1 juta tentara dengan persenjataan yang lengkap. Tapi apa yang terjadi saudara? Dalam 2 Tawarik pasal 14, ketika menghadapi musuh yang begitu berat, ayat 11 berkata, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Melawan milik Tuhan adalah sama dengan melawan Tuhan. Amin saudara. Melawan saudara adalah sama dengan melawan Tuhan. Tapi jika saudara tidak berharap kepada Tuhan, itu berarti Tuhan tidak memihak saudara. Itu peperangan saudara sendiri, bukan peperangan Tuhan. Tapi ketika saudara mengambil keputusan berdoa, berharap mencari Tuhan seperti Raja Asa dalam 2 Tawarik pasal 14 menghadapi tentara Ethiopia yang sangat banyak itu, saudara tahu Tuhan ada di pihak mereka. Ayat 12 dari 2 Tawarik 14, dan Tuhan memukul kalah orang Ethiopia di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari, lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga, perhatikan ini, dari 1 juta tambah keretanya hancur, 300 keretanya itu, tidak ada yang tinggal hidup. 1 juta tidak ada yang tinggal hidup bersama keretanya. Mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Bapak ibu, kalau saudara berdoa, bukan hanya saudara menang, tetapi saudara dapat bonus. Apa itu? Jarahan. Ketika engkau membangun kehidupan Kristen yang ofensif, mengambil keputusan untuk berperang dalam doa-doa saudara, apa yang terjadi saudara? Saudara akan mendapatkan banyak jarahan-jarahan dari musuh-musuh Anda. Karena Ethiopia ini, orang-orang Ethiopia ini meninggalkan banyak sekali harta, termasuk unta, kambing, domba, lembu, sapi, dan banyak jarahan-jarahan lainnya. 3 hari lamanya mereka menjarah tidak habis-habis selama 3 hari. Bapak ibu saudara, begitulah Tuhan membela orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan. Bapak ibu saudara, dalam Mazmur 28 ayat 8 katakan, Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Jadi pergunakanlah segenap senjata Allah dengan kuasa Tuhan. Amin.
pengurapan Tuhan, kehadiran Tuhan. Dengan cara apa? Berdoa. Yang terakhir, doa orang percaya adalah tanda kebergantungannya kepada Allah. Yohanes 14 ayat 13 berkata, apapun juga kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi ketika kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan merasa dihargai. Amin. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan merasa dihargai, kemudian menunjukkan pertolongannya, perlindungannya, pembelaannya. Dikatakan aku akan melakukannya. Demikian firman Tuhan. Dalam Lukas 18 ayat 7, dalam ayat sebelumnya dikatakan berdoalah. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Berdoalah dengan tidak berkeputusan. Ketika kita berdoa, firman Tuhan mengajarkan dalam Lukas 18, Yesus mengajarkan doa itu. Doa yang bertekun, doa yang bersungguh-sungguh, doa yang tanpa putus asa, yang terus-menerus seperti seorang janda miskin yang minta pertolongan, pembelaan kepada seorang hakim yang lalim. Ditolong oleh hakim itu, terlebih Bapamu di sorga. Ayat 7 Yesus kemudian berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Manusia bisa mengulur-ulur waktu untuk menolong kita, tapi Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu menolong kita. Amin saudara. Jadi taruhlah hidupmu di dalam tangan kuasa Tuhan, maka saudara akan melihat betapa dahsyatnya Tuhan menolong saudara, melindungi saudara, memagari saudara. Gunakanlah segenap senjata Allah dengan pengurapan kuasa Tuhan lewat doa-doamu, lewat permohonanmu, lewat persekutuan pribadimu dengan Tuhan, lewat penyembahanmu, lewat pengandalanmu kepada Tuhan, lewat upayamu mencari Tuhan. Ingat, semua upayamu mencari Tuhan, Tuhan perhitungkan. Tuhan tidak akan pernah sia-siakan setiap doa-doamu, setiap pergumulanmu, setiap upayamu mencari Allah. Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu sampai Dia menolong saudara. Kalau asa saja ditolong oleh Tuhan, saudara juga. Amin. Tuhan memberkati kita.